April gitu ya, ingin melakukan wawancara penelitian terkait branding dari Hagia Floris. Nah, udah diketahui ya banyak lah ya gitu, branding Hagia Floris itu udah bagus gitu ya. Nah, di sini izin wawancara ya Teh. Boleh, Pak. Teh, branding apa sih yang dilakukan oleh Hagia Floris sehingga konsumen dengan mudah mengingat produk Hagia Floris? Oke, untuk yang pertama itu branding ya, karena kan kalau misalnya untuk melakukan atau mendirikan sebuah usaha atau memperdagangkan suatu barang tuh kan kita tuh harus pertama kali menentukan dulu segmen pasarnya. Jadi kayak target pasarnya tuh mau yang mana gitu. Sedangkan kan kalau untuk Hagia Floris ini tuh target pasarnya tuh lebih ke mahasiswa ya, karena buket bunga tuh lebih minatnya tuh banyaknya tuh di mahasiswa kan, karena kayak buat sidang, terus kayak buat wisuda yang kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya melihat bagaimana cara menarik segmen pasarnya tuh apa sih, kalau misalnya anak muda tuh lebih ke ngikutin tren. Jadi kalau misalnya Hagia juga brandingnya tuh mengikuti tren. Apa dampak dari membangun branding terhadap konsumen? Karena kan dengan membangun branding tuh kita tuh bisa memberikan bukan pengetahuan, kayak bisa ngasih tahu kalau misalnya kita tuh brandingnya kayak gini atau enggak, kayak misalnya dengan adanya branding tuh tentu ada kayak konsumen tuh mau to mouth gitu, kayak misalnya gitu, Hagia ininya bagus, ininya bagus. Jadi kalau misalnya dengan branding yang kuat juga dengan branding yang baik, nanti tuh bisa membuat konsumen tuh bisa memasarkan produk kita ke teman yang lainnya. Apakah dengan melakukan branding melalui komunikasi di media sosial dapat berpengaruh terhadap penjualan produk Hagia Floris? Kalau misalnya sejauh ini berpengaruh banget ya, karena kan kalau sekarang tuh kayak TikTok atau kayak Instagram itu tuh kan ada kayak fitur FYP gitu kan. Jadi kayak meskipun mereka bukan followers tuh kayak bisa ngelewat dan juga bisa menarik perhatian buat mereka tuh buat bisa membeli produk kita gitu. Terus juga kayak dengan adanya Instagram Story setiap hari tuh orang-orang tuh bisa tahu kalau misalnya toko kita tuh lagi buka. Karena kan kadang ya kalau misalnya kita berkunjung, misalnya kayak nyari misalnya toko kue di Tasik, terus pas kita lihat profilnya dia agak bikin story, kayak kita tuh suka mikir ini tuh tokonya lagi buka atau tutup ya gitu. Nah jadi kayak dengan membuat Instagram Story setiap hari tuh secara tidak langsung kita tuh ngasih tahu kalau misalnya kita tuh ada gitu setiap hari, bisa available gitu. Flores dapat memanfaatkan keterampilan komunikasi untuk membedakan dirinya dari pesaing. Untuk membedakan keterampilan komunikasi, karena kalau misalnya kita tuh kayak yang udah disebutin tadi ya, kita tuh lebih ke memasarkannya di sosial media. Jadi untuk komunikasinya tuh tentu kayak yang tadi udah disebutin, kayak bikin question box, terus juga kayak berinteraksi sama viewers, terus juga kayak ngadain workshop. Karena kan konsep dari workshop tuh selain dari memberi pembelajaran atau memberi pengalaman kepada para peserta, kita juga kayak bisa ada chat-chat gitu kan pas workshopnya. Terus juga kayak ada sharing sessionnya juga sama mereka, atau kayak ada sesi saling bertukar gitu. Ciri khasnya apa aja untuk buat narik perhatian pelanggan? Kalau misalnya dari ciri khas dari Hagia Floris tuh sebenarnya kalau misalnya dilihat ya dari rata-rata buketnya tuh kita tuh lebih ke yang full color gitu warnanya tuh, jadi rata-rata mix color gitu. Terus juga kayak dari setiap buket tuh pasti kalau misalnya dari setiap store tuh beda-beda ya, dari setiap pengusaha tuh bentuk buketnya atau juga kayak ciri khas buketnya gitu. Kalau misalnya bisa dilihat dari beberapa contoh buket kita tuh pasti ada beberapa buket yang khas dari Hagia, misalnya kayak tambahan polinetnya atau tambahan hologram yang kayak gitunya. Mungkin